Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, tim podcast IKADI. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Saudaraku ini rahmatullah, pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu inspiratif di pagi hari ini. Kita sapa dulu Bang Haji Ahmad Yani, SMN, SPD, MPD. Masya Allah. Banyak banget ya. Saudaraku, sobat IKADI, tokoh inspiratif pagi hari ini beliau ini luar biasa ya. Orang Bekasi asli, kegiatannya seabrek, ngolah sekolah banyak. Nah, kita ulik nih pagi hari ini. Mau nyari apa lagi sih Bang Haji? Masya Allah. Silakan Bang Haji perkenalkan sebelumnya ke teman-teman IKADI. Sahabat IKADI yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu dalam rangka permohonan dari IKADI ini. Saya juga dadakan alhamdulillah bisa menghadiri permintaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masya Allah. Ya Bang Haji, mohon maaf nih, kami manggilnya Bang Haji nih. Ya, siap. Ya, seperti tadi yang kami utarakan tuh, sebetulnya berapa sekolahan yang dikelola? Ya, kalau dari tingkat TK sampai SMP itu ada 5 sekolah. 5 sekolah? Iya. Masya Mau beda Allah. yayasan semua. Beda yayasan? Dengan tim provokatornya saya. Alhamdulillah. Tiap yayasan tuh isinya berbeda. Nah, gitu. Tapi provokatornya saya. Seperti itu. Dalam tanda kutip ya, saudaraku, provokator ini provokator yang baik tentunya. Iya, tentunya. Artinya gini, Bang Haji itu kan tokoh inspiratif yang unik gitu loh. Punten pisan itu mah. Iya. Asli Bekasi? Asli. Asli Bekasi ya. Kan sering kali gitu ya. Ya nggak banyak yang mau terjun di bidang pendidikan. Apalagi ngeberdiriin lagi, buka lagi gitu kan ya. Masya Allah ini. Apa sebetulnya yang melatar belakang ini Bang Haji? Iya, kalau bicara ke belakang sedikit, kita sebenarnya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Masya Allah. Pertama, kita ingin mendukung pemerintah. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan kan salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, disitulah saya ingin berkontribusi sesuai kemampuan saya. Jadi, saya tidak bermuluk-muluk, tapi berusaha berkontribusi sesuai apa yang bisa saya lakukan gitu. Makanya saat itu pun ketika ada sekolah rakyat, saya ikut nimbrung. Oh iya, dulu sekolah rakyat. Iya, sekolah rakyat. Saya bantu ngajar di SMP terbuka. Awalnya. Karena interaksi dengan mereka, saya nambah cinta dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Disitulah mulai ada gagasan apa yang bisa lebih kita lakukan lagi nih gitu. Iya. Kebetulan istri saya kan seorang pengajar juga, dosen di MMA, Sekolah Tinggi Tarbiyah ya. Walaupun sekarang mungkin Allah alam masih ada atau tidak, tapi disitulah akhirnya saya diskusi dengan istri. Bisakah kita meniru untuk di lingkungan kita di Tambun Utara? Di Tambun Utara ya. Iya. Akhirnya kita mulai mendirikan TKIT Insani. Disitulah awal kita lebih mulai profesional lagi, karena memulai ikut aturan yang ada di Dinas Pendidikan. Betul. Seperti itu. Mulai dengan TKIT, kemudian banyak sekali muridnya, antusias masyarakat pun cukup bagus, meminta kita untuk mendirikan sekolah dasar. Betul. Akhirnya karena keterbatasan dan kemampuan dana yang kita miliki, maka kita pun bekerja sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Untuk mendirikan lembaga sekolah tersebut. Oke, tapi begini Bang Haji. Kan begitu semangatnya nih. Mendirikan sekolah-sekolah, tentunya sekolahnya juga tidak main-main gitu kan, profesional gitu kan pengelolaannya. Sebetulnya ada latar belakang sejarah nggak sih sampai Bang Haji gitu kan ya ngotot nih, khususnya di Bekasi gitu kan, di Tambun Utara ini ada sekolah yang cukup bagus gitu kan? Jadi sebenarnya dasar
yang sangat mendasar adalah bagi saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang pertama. Jadi dari situlah saya berpikir apa yang saya mampu lakukan gitu. Jadi bukan untuk tujuan yang di jauh ke depan, tidak. Awal itu step by step saja. Kita bisa mampunya mengalir aja, mengalir. Ya, kita tahu tahapan-tahapannya, tapi tidak mengalir begitu saja, tapi juga gitu. terplanning gitu. Iya. Jadi kita setelah TK, maka kita mendirikan SD. Setelah banyak permintaan, kemudian SMP. Seperti itu. Iya. Insya Allah juga dalam waktu dekat juga nanti akan dilanjutkan ke SMA IT-nya. Gitu. Masya Allah. Itu. Iya. Gini, tapi kan khususnya di Kabupaten Bekasi ya, atau kita di Tambun Utara ini kan masyarakatnya kan menengah ke bawah ya. Lalu segmen pasar apa yang sebetulnya dibidik gitu loh oleh sekolah yang Abang Haji ini dirikan beserta teman-teman? Jadi sekolah yang kami dirikan pun bersegmen-segmen, tidak untuk hanya golongan menengah ke atas. Jadi ada juga yang menengah ke bawah gitu. Jadi sesuai lingkungannya. Kita lihat masyarakatnya, kondisi ekonominya juga, maka disitulah apa yang bisa kita berikan gitu. Karena kita pun tidak serta-merta karena dilihat sebagai sekolah SDIT yang sedikit tanda kutip ada yang bilang sekolah Islam termahal, gitu. sekolah Islam tidak terjangkau. Masya Allah. Padahal enggak juga kan? Tidak. Jadi kami pun yang ada di wilayah yang lingkungan masyarakatnya menengah ke bawah, kami pun menyediakan sekolah dengan kualitas SDIT. Tapi dengan biaya yang artinya kualitasnya tetap baik, unggul gitu ya. Benar. Nah, tapi pembiayaannya tidak memberatkan. Tapi biasanya gini, Bang Haji. Tentunya kan ada masyarakat yang mohon maaf dalam tanda kutip, mereka kan kemampuannya kurang ya. Kemampuannya kurang nih. Apakah itu ada subsidi silang juga? Ada. Jadi kita ada. Itu caranya gimana? Ada program untuk anak yatim dan duafa. Walaupun mungkin kuotanya masih berprogres ya. Kita baru bisa memberikan kalau untuk di Cendikia Satria itu lumayan banyak, sekitar 10%. 10% dari total siswa yang ada? Dari 300 siswa. Wah, Masya Allah, banyak juga ya? Itu pendanaannya dari mana? Kita berkolaborasi dengan masyarakat. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan DKM Baitus Salam di PT Brisunta Indonesia. Oh gitu. Kemudian juga berkolaborasi dengan JIS. Indosat. Nah, gitu. Dan juga ada Agnia secara pribadi. Yang kita hubungi. Seperti itu. Artinya di pagi hari ini pun misalnya kalau ada yang berminat mereka untuk menjadi orang tua asuh misalnya ya, bisa saja gitu. Bisa, sangat bisa. Masya Allah. Sangat bisa. Gini Bang Haji, tapi dari sisi kualitas pendidikan, kan dikhawatirkan karena ini ada subsidi banyak, terus dari berbagai macam sumber pembiayaan gitu kan, jangan-jangan nanti kualitas pendidikannya tidak seperti yang diharapkan gitu kan? Ya, karena kita membuat sistem itu tidak ada perbedaan antara anak yang beasiswa ataupun orang tua asuh dengan yang lainnya. Karena mereka tidak dipisahkan, mereka membaur dalam satu kelas yang sesuai levelnya masing-masing gitu. Tidak dikhususkan untuk anak tidak mampu di satu kelas. Di satu kelas. Oh gitu. Iya. Berdampak yang baik seperti itu. Iya, nanti dampaknya kurang dan bagus. Untuk guru-guru pun kita tetap ada pembinaan dari JSIT. Jadi kemampuan mereka pun sesuai dengan standar JSIT. Oh gitu. Berarti si guru-guru ini dari sisi kemampuannya terus di-upgrade. Kalau boleh tahu, mereka rata-rata lulusan S1, S2 kah? Rata-rata sih S1 pendidikan. S1 pendidikan. Oh gitu. Iya. Tapi Abang sendiri ini titelnya ada sarjana manajemen, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Memang udah deh ngurusin pendidikan aja mau gimana, atau ada bisnis-bisnis lain juga nih? Ya, kalau untuk membantu ya kita perlu juga ada kegiatan lainnya tentunya untuk mensupport kegiatan pendidikan kita. Iya. Kita hanya di situ
ya mungkin ya akan pertumbuhan akan sedikit tersendat gitu. Tapi memang Bang Haji ini keren gitu loh. Artinya asli sini, tapi begitu luar biasanya. Kan gini, di Tambun Utara ini kan lebih banyak pendatang gitu, bukan perumahan pertumbuhannya begitu luar biasa gitu kan, dan peluang itu kan ditangkap oleh Abang yang notabene-nya warga asli sini, ya kan? Masya Allah gitu loh. Jadi ini kami itu melihatnya apa ya? Tadi tuh anfa'um linnas tuh di diri Abang tuh betul-betul. Ya ini pun mungkin alhamdulillah karena saya interaksi dengan saudara-saudara kita dalam mentoring gitu. Mentoring yang saya peroleh ketika saya kuliah itu berbekas gitu. Ya. Jadi berbekas membentuk karakter saya gitu. Karena memang pada dasarnya awalnya pun saya cuma hanya lulusan STM. STM? Iya. Belum SMK, STM. Berarti orang mesin ya? Iya. Tahu nggak kita zaman kita dulu anak STM. Mesin bubut, mesin las. Nah itu. Iya, seperti itu. Dari mesin bubut ngebenahin akhlak. Iya. Baru kelompatannya kurang lebih seperti itu. Kadang-kadang kalau teman-teman alumni itu saya itu kadang-kadang suka bingung kapan kuliahnya katanya. Oh gitu ya. Udah pernah kerja di pabrik juga saya. Oh Masya Allah, jadi pernah di pabrik Bang? Iya pernah. Jadi sebelum terjun ke pendidikan saya pernah dikerja di pabrik juga. Iya. Hebat juga ini. Berarti Abang tuh sebetulnya apa aja dah gitu ya yang dikerjain gitu. Ya, intinya mah bagaimana dari ke hari itu apapun yang kita lakukan itu bermanfaat gitu. Karena boleh bilang pemahaman yang saya dapat, iman itu tanpa amal itu hampa. Iya. Sebaliknya amal tanpa iman itu percuma gitu. Jadi makanya saya landasi dengan keimanan dulu, baru saya beranjak untuk melakukan amal-amal kecil apapun yang bisa saya lakukan. Gitu. Jadi ketika saya mendirikan lembaga-lembaga yang sekarang sudah berdiri pun itu karena memang adanya bukan sekedar ingin saya mau gagah-gagahan itu banyak lembaga, tidak, karena itu saya merespon permintaan teman saya gitu. Jadi di contohnya di Kebalen, mereka meminta saya menggantikan ketua yayasan yang meninggal karena telah vakum sekian lama, belasan tahun lembaga itu tidak berkembang. Sebentar nih, ini unik nih, pemirsa yang budiman, ini unik nih, kok tiba-tiba ke kecamatan lain nih? Nah itu dia. Iya kan? Ya. Nih Abang nih jangan-jangan nih zikirnya kenceng ini juga orang ini seneng gitu ngajakin. Iya, jadi memang saya itu sekarang itu ada 2 proyek yang terdekat di Cibitung dan di Kebalen. Di Cibitung juga? Iya, Cibitung dan Kebalen. Itu pun karena permintaan dari teman-teman. Bagaimana di daerah kita itu ada gitu. Iya. Karena basicnya memang sudah ada lahannya, tapi pengelolanya sudah meninggal. Ibarat bus, supirnya tidak ada. Supirnya tidak ada. Iya, seperti itu. Ini tinggal jalan. Ya tinggal jalan. Gitu. Oh gitu. Kalau pesawat tuh kapal laut perlu nahkoda. Nah, tapi izin nih Bang Haji nih, punten pisan nih. Ini lembaga banyak, gimana ngaturnya? Sebenarnya kan harus ada manajemen waktu. Ya kan? Manajemen perasaan itu. Iya. Iya enggak? Masya Allah. Ntar orang tuh begini bilang tuh, ini Bang Haji ini nggak fokus berarti ini terlalu sana sini semua gitu, diambil semuanya. Gimana Bang Haji ngaturnya? Ya, kalau bicara fokus tidak fokus itu relatif. Yang penting pada saat jadwal kita di lembaga A, maka kita fokus membenahi A. Oh gitu. Pada masanya kita ke B, harus fokus membenahi B. Sesuai dengan amanah yang diberikan ke kita. Iya. Jangan sampai karena kita keasikan suatu lembaga lain terbengkalai. Gitu. Nah, jadi saya menjalankan fungsi saya di lembaga masing-masing gitu. Masya Allah. Saya tidak harus jadi nahkoda terus. Kadang-kadang saya jadi kernek. Gitu. Kadang-kadang harus jadi apa namanya istilahnya? Bidang pembangunannya. Tergantung lembaga-lembaga tersebut mengamanahi saya. Gitu. Iya. Oke, Bang Haji. Total dari jumlah siswa total saja deh dari lembaga-lembaga ini berapa?
ada sampai sudah di angka di atas 2000 ada. Kalau di Tazkiyah itu kan SD-nya itu sekitar 700, SMP-nya sekitar 180. Berarti kalau di Tazkiyah itu kurang lebih sekitar 900 kurang dikit. 900 lah ya. Kalau di Insan Mulia itu kurang lebih 380. 9 sama 3. 12. Kemudian kalau yang di Ceria itu 290-an. 1,5. 1.500 lah ya. Gitu. Masya Allah ya. Kalau TK-nya sekitar 70-an. Hebat. Gitu. Jadi itu yang kita yang saya berkolaborasi dengan berbagai pihak kurang lebih mengelola seperti itu. Seperti itu. Jadi memang bicara masalah manajemen waktu, yaitu kembali kepada ajaran Allah tentunya. Karena Allah sendiri kan banyak dalam ayat itu bersumpah dengan waktu. Wal asr, wal fajr, wal lail, wad duha. Karena begitu penting masalah waktu. Ini waktu itu adalah amanah yang Allah berikan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan anugerah itu dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk kesyukuran kita. Nah, tentunya kan di dalam ayat itu dilanjutkan bahwa seluruh manusia itu dalam kerugian. Iya kan? Wal asr. Innal insana lafi khusr. Jadi semua manusia dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iya. Berarti mohon maaf Bang Haji, tadi mendirikan lembaga-lembaga itu sebetulnya sebagai bentuk wa amilus sholihat tadi. Iya, salah satunya. Tadi kan waktu itu kan Bang Haji nih tadi ngomong saya pernah juga di pabrik. Itu waktu di kerja pabrik itu, ini lembaga ini sudah berdiri. Sudah. Masya Allah. Makanya ini agak bingung juga ini. Ya sebenarnya karena basic saya orang manajemen ya. Saya bisa mengatur, membagi waktu saya. Oh gitu. Kan pada dasarnya kita kasih waktu itu sama Allah sama. Iya sama. Setiap manusia itu sama. Tinggal kita bagi waktunya untuk Allah berapa. Untuk kerja itu berapa. Untuk keluarga dan lingkungan berapa. Iya. Seperti itu. Jadi kalau bicara ada orang yang bilang 8 jam itu ya boleh saja. Boleh. Tapi kalau kita berpikir misalkan untuk Allah 8 jam, untuk kerja 12 jam, untuk keluarga sebenarnya boleh juga. Ya relatif sebenarnya sesuai kebutuhan saja. Jadi yang penting kita memplanning waktu kita itu, kemudian kita buat target-targetnya, kemudian kita susun dengan rapi, sistematis, ada skala prioritas. Nah, jadi kita harus punya pikir aulawiyat juga. Seperti itu. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah tapi membelakangan yang wajib. Yang wajib. Bahaya ya. Repot gitu. Tapi gini Bang Haji, yang paling berat sebetulnya ketika posisi apa? Ini kan keren kan. Kami saja nggak bisa ngebayang gitu. Gimana ngaturnya ya gitu kan? Iya. Berat gitu. Wah ini nih kayaknya nih. Ya tentunya dengan dikoordinasikan dengan berbagai pihak gitu. Sampai ketika saya berbarengan pun itu bisa mengatur jadwal dengan teman. Karena komunikasi yang baik dengan teman, kita bisa tukeran jadwal. Misalkan saya harus hadir di lembaga A. Sedangkan saya harus ada di kantor. Maka saya bisa tukeran dengan teman saya di kantor untuk ganti waktu. Oh gitu. Ya, sekarang gini. Artinya tadi manajemen waktu itu kan ada porsi dong dengan warga. Jangan-jangan Bang Haji kagak dikenal di warga. Saya itu mantan RT. Masya Allah. Mantan RT. Saya itu di Bumi Anggrek, Blok R itu mengurus 60 warga RT. Iya. Masya Allah. Sekarang saya udah 2 periode, sudah saya serahkan dengan penerus saya. Iya. Gitu. Artinya kalau diperbolehkan jangan-jangan masih tetap jadi RT itu. Sekarang malah diminta jadi ketua DKM. Oh. Cuma saya belum mengiyakan gitu. Masya Allah. Iya. Karena memang kalau kita pahami di masyarakat bahwa ada pemahaman berilah amanah pada orang yang sibuk. Karena gimana coba? Berilah amanah
kepada orang yang sibuk. Karena orang yang sibuk itu biasa kerja. Oh gitu. Kalau dia dikasih amanah pasti dikerjain. Nah, itu salah satu kesimpulan yang beredar di masyarakat kayak seperti itu. Lah, kita kan kalau di sini kan begini Bang Haji. Tong lu kerjanya tidur baik. Tidurnya kerja katanya. Gimana itu? Iya. Jadi maksudnya begini. Kalau orang biasa bergerak, bekerja, ketika dia mengemban amanah pun itu otomatis dia akan sudah biasa. Dia akan melakukan amanah yang kenapa? Apalagi dia paham bahwa amanah itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wong yang kadangkala tidak dilandasi dengan iman pun kalau dia profesional, itu akan dilaksanakan. Tanggung jawab tersebut gitu. Apalagi orang yang didasarkan dengan iman. Dilandasi dengan keimanan ya? Nah, iya. Iya juga sih Bang Haji, Masya Allah. Itu. Karena iman itu pondasi. Itu. Ya, kalau seorang beriman melakukan sedikit amal pun itu bernilai. Tapi sebaliknya, ya orang yang tidak beriman walaupun amalnya besar itu bagi fata morgana. Tidak ada nilai, percuma. Maka tadi di awal saya bilang amal tanpa iman itu percuma. Sedangkan iman tanpa amal hampa. Masya Allah. Iya Bang Haji. Iya. Ini luar biasa nih toko pagi hari ini. Super sibuk ya kan. Bang Haji, apa proyek ke depan nih yang mau dijalankan? Ya saya bilang tadi kan di tahun ini ada 2 proyek. Masya Allah. Yaitu proyek Yayasan Pendidikan Insan Pelopor dan Yayasan Pendidikan Kebalen. Nah, itu yang terdekat. Itu. Kalau di Kebalen itu akan mendirikan Al-Amin Islamic School. Gitu. Ya, harapannya kita sampai jenjang SMA-nya. Oh, gitu. Gitu. Nah, bertahap tahun ini kita buka Al-Amin Islamic School untuk tingkat SD-nya dulu, terus tahun depan SMP-nya dan selanjutnya SMA-nya. Nah, gitu. Begitu juga yang di Cibitung. Oh, gitu. Nah, gitu. Kalau di Cibitung kan baru tahap pengurukan lahan. Gitu. Nanti setelah Lebaran baru kita mulai untuk proses pembangunannya. Mudah-mudahan doain aja. Amin Allah musta'an. Oke, itu kan keinginan atau proyek buat umat ya. Ada nggak kira-kira keinginan pribadi dong yang belum terlaksana nih buat seorang Bang Haji Ahmad Yani? Keinginan pribadi, sebenarnya saya itu tidak ada keinginan pribadi yang spesifik ya. Kok gitu? Ya kan, kembali kepada tadi, saya ingin berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang saya manusia miliki. Yang paling bermanfaat. Nah itu dasarnya, jadi bukan menjadi khairun nas. Iya, kan memang saya juga punya pesan dari guru saya, barang siapa yang bersungguh-sungguh semata-mata melakukan amal untuk akhirat, sebagai bekal akhirat tentunya ya, maka dia akan Allah mudahkan untuk urusan agama dan dunianya. Seperti itu. Seperti itu yang saya dapat dari guru saya. Masya Allah. Jadi boleh dibilang ya kalau cita-cita pribadi tentunya ada, tapi selaras dengan apa yang sudah saya lakukan. Paling ya kalau bisa mengejar seperti Pak Kiai itu kan untuk S3 itu doang paling juga seperti itu. Masya Allah. Baik, Bang Haji Yani, terima kasih waktu jualah ternyata. Ini karena dibatasi waktu insya Allah. Tapi pagi hari ini obrolannya sungguh inspiratif sekali. Karena memang tokoh-tokoh yang kami panggil itu tokoh-tokoh inspiratif. Namun, sahabat IKADI, seluruh rangkaian acara di bulan Ramadan ini, ya, dari kajian buka puasa dan kajian subuh dan beberapa kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini yang nge-create itu adalah sebetulnya Bang Haji ini, gitu, ya. Semua acara-acara itu nih beserta tim tentunya. Artinya kalau kita lihat kan kesibukannya banyak nih, sahabat IKADI. Ternyata beliau pun masih mau untuk yang ini nih, podcast hari ini, pagi hari ini, terus untuk apa kajian buka puasa gitu ya, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lagi yang ada di IKADI. Terima kasih Bang Haji Yani. Sama-sama, terima kasih banyak. Luar biasa.
Gitu. Ya, Closing statement. biasa di luar saya. Ada yang mau diobrolin lagi? Cukup. Cukup ya, Iya. insya Allah ya. Ya. Ya, terima kasih juga bagi tim di sini, ada tim kami juga yang mengatur acara semuanya dari awal. Semoga menjadi berkah buat antum semuanya di tim podcast IKADI ini. Saya Gusmawi undur diri bersama Saya Ahmad Yani. terima kasih, mohon maaf wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.